Oke, nah sekarang kita masuk ke yang namanya 11 tipe ya, strategi. Ya, ada 11 tipe. Yang pertama, ya, itu ada namanya forward integration. Bahwa seperti namanya forward itu kan maju ya, ke depan gitu ya, maju. Nah, forward integration ini adalah salah satu model dari integrasi vertikal yang upayanya adalah mendekat ke konsumen. Gitu. Kalau yang sering saya pakai di beberapa contoh ya sesimpel perusahaan Indofood itu bikin toko retail gitu. Indofood kan pabrik, dia memproduksi barang, ya mie instan, ya snack, ya minuman dan lain-lain Indofood. Nah, kok Indofood yang bisnis awalnya pabrik itu kok dia bikin anak perusahaan yang namanya Indomarko atau Indomaret? Dia makin mendekat sama konsumen. Nah, itu dia namanya strateginya forward integration. Karena dia membuat bisnis yang lebih dekat ke kebutuhan konsumen. Yang awalnya dia punya pabrik doang, jualannya dititipin ke tokonya orang, sekarang tokonya dia punya sendiri. Nah, itu forward integration. Planningnya si forward integration ini mengambil kontrol terhadap jalur distribusinya. Itu bahasa teorinya begitu. Biasanya dia cuma pabrik doang, distributornya toko kelontong, toko Madura, swalayan, mall gitu biasanya. Dia nggak bisa ngambil kontrol tuh karena distributornya pihak lain. Nah, karena dia pengen mengambil kontrol terhadap distribusinya, dia melakukan yang namanya forward integration. Dia bikin perusahaan sendiri yang ngurusin distribusinya. Forward integration. Yang kedua ada forward, ada backward. Nah, kalau backward integration sebaliknya. Dia pengen ngambil kontrol terhadap suppliernya dia. Indofood untuk bisa membuat mie instan, makanan dan kawan-kawan, dia butuh bahan baku. Ya butuh tepung mungkin, butuh bumbu-bumbuan mungkin, butuh minyak-minyakan mungkin. Nah, daripada dia ngambil dari supplier, dia bikin pabrik sendiri untuk mensuplai bahan baku dia sendiri. Dalam hal ini misalkan ngomongin Indofood, dia punya Bogasari, di mana perusahaan Bogasari itu nge-supply tepung-tepungnya buat Indofood sendiri. Nah, itu namanya backward integration. Ngambil kontrol atas suppliernya. Jadi kita nggak ketergantungan sama supplier di luar sana. Bisa lebih hemat juga. Nah, yang ketiga, ada forward, ada backward. Nah, kita ngomongin horizontal integration. Bahwa si forward integration sama backward integration itu termasuk dalam vertical integration, nah ini horizontal. Nah, kalau horizontal integration, ini perusahaan pengen ngambil kontrol dari kompetitornya. Dia punya kompetitor di sesama produsen fast moving consumer goods, diakuisisi, dibeli brandnya atau dibeli produknya. Nah, itu upaya untuk horizontal integration. Makanya di Indofood ada merek mie instannya, ada Indomie, ada Sarimi, ada Supermie, ada Popmie. Nah, itu mereka bikin varian seperti itu bisa dikaitkan dengan upaya horizontal integration. Dia ngambil kontrol atas pesaingnya, kompetitornya. Bukan nggak mungkin nanti ada merek-merek mie instan lain yang dia beli. Bukan nggak mungkin, karena itu part of tadi kompetitor. Supaya bisa ngontrol kompetitor gimana? Ya dibeli kompetitornya, biar di bawah kendaliku gitu. Nah, jadi ngambil kontrol distributor udah, ngambil kontrol supplier udah, ngambil kontrol kompetitor sudah. Nah, selanjutnya ada yang namanya related diversification. Bahwa si bisnis itu kalau mau lebih gede lagi ekspansinya, ya dia bisa membuat diversifikasi ya. Dia bisa membuat suatu upaya ekspansi yang berkaitan sama core kompetensinya dia. Oh, Indofood ini core kompetensinya adalah bikin ya, produksi snack dan ya makanan instan. Ya udah, dia bikin pabrik-pabrik atau produk-produk yang serupa dengan itu udah bisa dikatakan related diversification. Tapi kalau dia bikin sesuatu yang nggak berkaitan, itu ya kaitannya sama unrelated diversification. Kalau lebih gampang, bisa kita pakai contoh perusahaan Astra International ya. Astra itu punya Astra Auto Parts, jualan under deal, punya Astra International yang dia produsen kendaraannya, punya showroomnya. Nah, itu masih related diversification. Tapi bahwa Astra punya Astra Credit, dia produknya adalah kredit kendaraan bermotor, itu sudah unrelated diversification. Astra punya Astra Agro Lestari, nggak nyambung sama bisnis utamanya dia, nah itu bisa dikatakan sebagai unrelated diversification juga. Kalau Bank Mandiri masih banyak related ya. Bank Mandiri kan punya anak perusahaan namanya Mandiri Tunas Finance, itu dia jasa untuk kredit kendaraan juga. Terus Aksa Mandiri itu asuransi sama unit link, itu masih nyambung. Mandiri Sekuritas untuk jual beli saham reksadana dan kawan-kawan, itu masih nyambung dalam ekosistem keuangan.
Berarti itu masih dibilang yang related diversification. Ya, yang unrelated itu benar-benar bidangnya bisa beda sama core kompetensinya dia gitu. Oke. Terus yang keenam ada namanya product development. Nah, ini strateginya namanya offensive ya. Offensive itu nyerang gitu. Gimana caranya kita nyerang konsumen? Serbu konsumen supaya duitnya ke kita lebih banyak. Nah, tadi diversification lah, terus product development. Bikin produk baru. Ditawarkan ke market yang lama gitu. Marketnya udah ada, kok cuman beli Indomie doang sih? Udahlah, aku jualan saus lah. Biar kalian nggak cuman beli Indomie doang, tapi juga beli saus. Biar duitnya lebih banyak yang masuk ke sini. Udah laku nih, Indominya udah laku, sausnya udah laku. Jualan air mineral lah, jual club dia kan, jual club nih. Biar nanti minumnya kalian juga pakai produk dari kami. Itu product development. Jualan produk ke market yang sama. Market yang sama ditawari produk yang berbeda, atau gitu juga bisa. Atau market penetration. Di market mie instan, ternyata Indofood di Indonesia baru ngambil 16% penduduk katakanlah. 16% penduduk Indonesia makan mie instan. Nah, market penetration sesimpel naikin itu tadi. Gimana caranya dari 16% jadi 25%. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama mie instan, tapi penawarannya lebih banyak. Supaya yang awalnya katakanlah 1 dari 20 orang misalkan ya, 1 dari 20 orang mengkonsumsi Indomie, diubah menjadi 3 dari 20 orang mengkonsumsi Indomie. Itu market penetration. Jadi nggak harus market baru, tapi market yang existing, tapi digedein jumlah orang yang belinya. Itu market penetration. Karena ini akan menjadi beda sama yang namanya market development. Nah, kalau market development ini lebih masuk ke area baru. Misalkan si Indofood mau ekspansi ke Nigeria atau ke Belanda, nah itu market development. Di sana belum ada produk-produknya, terus si Indofood bikin, ya, entah di situ distributornya atau pabriknya, sehingga orang Nigeria dan Belanda itu punya kesempatan untuk makan produk-produk Indofood, nah itu market development. Jadi benar-benar dia membangun kebutuhan, keinginan yang ada di situ, sehingga ya itu dia produknya bisa terpenetrasikan di situ. Gitu. Itu namanya strategi ofensif, nyerang, menyerang ke arah konsumen. Ada ofensif, ada defensif. Nah, kalau defensif ini strategi bertahan ketika kondisi perusahaan nggak bagus. Nah, apa aja contohnya? Yang pertama ada namanya retrenchment. Nah, retrenchment ini posisi atau kondisi di mana perusahaan ini bahasa gampangnya lagi efisiensi. Karena mungkin penjualannya berkurang atau profitnya berkurang atau market share-nya berkurang. Ya, karena dia intinya uangnya berkurang lah, sehingga dia harus melakukan yang namanya penghematan, ngerem biaya-biaya yang nggak begitu perlu. Nah, dampaknya apa atau contohnya apa retrenchment ini? Yang paling ekstrim PHK. Gitu. Gimana caranya? PHK. Ngurusin pegawai 1000, budget buat gajinya sekian miliar katakan, dipotong aja lah, 800 aja lah pegawainya, dalam rangka menghemat. Itu bagian dari retrenchment. Atau memberhentikan produksi barang tertentu yang nggak begitu laku. Barang itu nggak begitu laku, adalah nggak usah produksi itu lagi, kita fokus sama produksi barang yang laku-laku aja. Itu bisa untuk menghemat juga, retrenchment juga. Atau divisi, wah kantor ini ada divisi yang nggak begitu produktif, misalkan divisi di bagian R&D. R&D-nya nih kok nggak banyak inovasinya ini. Ya udahlah, divisi ini ditutup aja. Daripada minta budget doang nggak ada kinerjanya, nggak ada inovasinya, kita nggak usah punya divisi R&D, Research and Development, nggak usah. Terus R&D-nya gimana? Beli aja. Kita beli risetnya dari kampus-kampus aja. Kita minta tolong kampus buat R&D, UGM misalkan atau IPB gitu. Tolong dong riset tentang mie dengan bahan tepung mokaf, tepung dari ubi gitu misalkan. Nah, terus risetnya kita pakai. Jadi kita nggak perlu bikin lab, kita nggak perlu punya staff yang R&D, tapi kita tetap dapat inovasi. Itu termasuk retrenchment. Atau gimana caranya perusahaan bertahan lagi di kondisi nggak bagus? Bisa pakai divestiture. Ya, kalau divestiture ini lebih ngeri lagi karena dia biasanya lebih ngelepas ya. Lebih ngelepas salah satu bisnisnya dia. Biasanya ini dilemanya corporate ini. Dilemanya induk perusahaan. Induk perusahaan ngelihat nih, mana anak perusahaanku yang bikin boros nih. Bikin boros itu artinya anak perusahaan itu tuh rugi gitu. Ya udah anak perusahaan yang rugi ini antara ditutup atau dijual aja. Gitu, divestiture gitu. Dijual atau ditutup karena daripada katakanlah induk perusahaannya satu, misalkan tadi lah Astra tadi.
Katakanlah Astra ini punya anak perusahaan yang bergerak, katakanlah ya, ini contoh ya, Astra International punya anak perusahaan yang bergerak di bidang properti misalkan. Ternyata bisnis propertinya tuh rugi terus. Nah, pilihannya cuma dua, dimatiin atau ditutup, ya. Nggak usah dibuka lagi bisnis propertinya atau dijual. Nah, itu termasuk part of divestiture. Yang terakhir ada namanya liquidation. Kalau ini sesimpel ngejual apa yang tersisa. Barang persediaan udah habis dijual, ya udah. Gedungnya misalkan bisa dijual, propertinya bisa dijual, atau ya patennya bisa dijual, udah dijadiin duit semua. Karena biasanya perusahaan udah mau selesai, mau tutup atau dia mau ya menyelesaikan kewajibannya dia. Ada utang yang harus dibayar. Nah, liquidation itu kayak gitu. Intinya mencairkan yang awalnya produk atau barang fisik, aset fisik menjadi uang. Tujuannya apa ya? Bisa untuk sesimpel company-nya bubar, dibagi ke pemegang sahamnya duitnya karena mau tutup, atau ya dia harus bayar utang. Nah, karena ini biasanya ini jarang dibahas ya, bahwa misalkan perusahaan mau tutup itu loh. Misalkan ada perusahaan nih, perusahaannya itu single, bukan corporate, satu perusahaan, dia mau tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita pemegang sahamnya. Perusahaan kita kenapa kok tutup? Karena nggak begitu bagus performanya. Pas perusahaan kita tutup, masih punya uang, masih punya gedung, masih punya alat-alat, kita jual semuanya jadi uang, habis itu kita bagi kan uangnya, kan kita mau tutup. Nah, cara baginya gimana kira-kira? Cara baginya, kan katakanlah kita berenam nih, terus gedung kita semua dijual, ketemu 6 miliar gitu misalkan, gimana cara baginya? Semiliar kah? Tergantung invest kita di situ. Persentase kepemilikan kita kan, gitu. Berapa persen di company ini kita masing-masing punya bagian. Kan belum tentu kita sama rata semua. Bisa aja company ini saya cuma punya 5%, Aldo punya 10%, Hira punya 20%, dan seterusnya. Ya udah, dibaginya berdasarkan kepemilikan. Gitu. Tapi kalau kita kepemilikannya sama, ya udah dibagi rata. Nah, gitu. Jadi unpopular opinion tuh. Nutup perusahaan tuh kalau di manajemen unpopular opinion karena jarang dibahas. Biasanya kalau di manajemen kan strateginya grow terus ya, ofensif. Nah, ini defensif ini jarang dibahas. Tapi ya salah satu caranya itu dibagi sesuai porsi kepemilikan. Oke, di kelas hari ini kita akan bahas tentang chapter selanjutnya berkaitan sama formulasi strategi, tapi benar-benar adalah part yang terakhir.